Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat ilahi Robi karena berkat rahmat Allah hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Acara hari ini diselenggarakan dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Kewarganegaraan di Universitas Binawan. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya dengan Risma Kodrianti Bagjar, belakang saya Mas Indri Estanto, kemudian ada Mbak Trihati, Halo. Lalu Mbak Asti Budiarti, dan yang terakhir adalah Mas Agung Martanto. Halo. Dalam kesempatan ini, kami akan mengangkat tema peran ATLM dalam menunjang kesehatan masyarakat. Kami berharap Setelah menyimak profil dari Pak Aryo, kita dapat melihat ya bahwa luar biasa sekali sepak terjang Pak Aryo di bidang TLM ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pemaparan materi oleh narasumber kita. Kepada Bapak Aryo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan apa sih peran ATLM dalam menunjang kesehatan masyarakat. Outline PPT kali ini, yang pertama dari tenaga kesehatan, kedua penegakan diagnosa pada kesehatan, ketiga profesi di balik lab medik, keempat peran ATLM dalam menunjang kesehatan masyarakat. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan tenaga kesehatan? Definisi dari tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Definisi ini
tertera di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Siapa tenaga kesehatan itu? Bisa seorang laboran atau ATLM, kemudian plebotomi atau yang mengambil darah, kemudian para perawat, dokter, dan lain-lain. Seperti sekarang ini, di masa pandemi COVID, untuk penegakan diagnosa pasien COVID, bisa kita mulai dari riwayat. Jadi dilihat riwayat pasiennya dulu. Kemudian gejala klinis pasien bisa demam, batuk, sakit tenggorokan, maupun sesak nafas. Yang ketiga, hasil laboratorium. Dikeluarkan oleh petugas laboratorium atau ATLM. Yang keempat, hasil ronsen dan lain-lain. Profesi di balik lab medis. Siapa aja mereka? Seperti di masa pandemi ini, pernah disebutkan oleh almarhum Bapak Ahmad Yuryanto sebagai jubir COVID-19 di awal-awal pandemi dulu. Mari kita dengarkan cuplikan videonya. Gugus tugas pusat maupun berada di gugus tugas daerah. Berbagai organisasi profesi telah melibatkan diri. Di antaranya teman-teman kita yang berada di ujung tombak pemeriksaan laboratorium, para ahli teknologi laboratorium medis, merekalah yang kemudian berperan besar. Jadi kita petugas laboratorium atau ATLM, ahli tenaga laboratorium medis ini, kita merupakan ujung tombak di dalam penanganan COVID-19. Ini gambar-gambar petugas ATLM yang berperan aktif di dalam pandemi ini. Dulu disebut dengan analis kesehatan, analis medis, maupun pranata laboratorium kesehatan. Kemudian saat ini dikenal dengan ahli teknologi laboratorium medik. Nomenklatur terbaru ahli teknologi laboratorium medik tertera di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Kemudian ada juga di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan, yaitu kelompok tenaga keteknisan medis, nomenklaturnya analis kesehatan. Kemudian di Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 36 tentang tenaga kesehatan juga, kelompoknya yaitu teknik biomedika, nomenklaturnya ahli teknologi laboratorium medik. Siapakah ATLM itu? Kualifikasi ATLM berdasarkan Permenkes Nomor 42 Tahun 2015 ditentukan berdasarkan pendidikan, yang terdiri dari untuk diploma 3 lulusannya disebut ahli mati ATLM. Kemudian untuk diploma 4 lulusannya disebut sarjana terapan TLM setara dengan S1. Permenkes 42 tahun 2015 meliputi tugas ATLM antara lain 1. Pengambilan dan penanganan spesimen darah, cairan, dan jaringan tubuh. 2. Memilih dan menggunakan metode pemeriksaan. 3. Melakukan pemeriksaan laboratorium. 4. Membuat laporan pemeriksaan laboratorium. 5. Melakukan verifikasi terhadap proses pemeriksaan laboratorium. 6. Melaksanakan kegiatan K3 di laboratorium. Dan 7 yang terakhir, memberikan informasi hasil pemeriksaan laboratorium secara analitik. Itulah tugas-tugas dari ATLM
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015. Selanjutnya, di Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 Menkes /313/2020 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium medik meliputi landasan dasar area kompetensi ahli teknologi laboratorium medik. Fondasinya yaitu profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, dan komunikasi yang efektif. Itu adalah fondasi dari ATLM. Kemudian pilar penopangnya, pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu lab medik, keterampilan lab medik, dan pengelolaan masalah kesehatan berbasis lab. Setiap area kompetensi ditetapkan deskripsinya, yang disebut kompetensi inti. Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi. Di waktu dulu awal-awal masa pandemi, Fatalki turut berpartisipasi dan bekerja sama dengan Pemprov dan Dinkes Provinsi DKI Jakarta. Ini sewaktu saya berdampingan dengan berfoto bersama dengan Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Kemudian dengan Kementerian Kesehatan, kita juga pernah mengadakan meeting online. Ada Bapak Menkes, Bapak Menko Perekonomian, dan lain-lain. Kemudian apa sih ATLM itu untuk saat ini? Yang terbaru yaitu teknologi di laboratorium medis mengenai genomik, epigenomik, transkriptomik, metagenomik. Metodenya bisa PCR, gradient PCR, real time, digital PCR, Sanger sequence, Cairo sequence, microarray, mass array, maupun NGS. Kemudian di bidang atomic trace element, metabolimic, proteomic, dan lain-lain, metodenya bisa UV, FISH, FTIR, ELISA, IHC, XMAP teknologi, flow cytometry, HPLC UV, GCMS, LCMS QQQ, LCMS QT-OF. Kemudian gambaran teknologi yang dikuasai ATLM dalam bertugas. Itu bisa meliputi metode PCR, kemudian digital PCR, mass array, lebih dari 20 target, kemudian microarray, kemudian mengenai next generation sequence atau NGS, yaitu whole exome ataupun whole genome, mengenai genomic gen. Yang saat ini dikembangkan teknologi yaitu the power of genomic information. Jadi gen kita itu mengetahui banyak. Jadi resiko kedepannya dari kita mengenai berbagai penyakit. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryo atas pemaparannya yang sangat menarik. Dengan menyimak penjelasan Bapak tadi, kami pun yang berprofesi ATLM turut merasa bangga dapat berperan dan menjadi bagian dari layanan yang menunjang kesehatan masyarakat di negara kita, terutama saat pandemi COVID. Nah, untuk para peserta, kami akan membuka termin tanya jawab, di mana untuk 3 penanya terbaik, kami akan berikan gift menarik. Silakan untuk raise hand atau open mic untuk bertanya. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat jelas dari Pak Aryo.
Mohon maaf karena keterbatasan waktu, rasanya kami cukupkan termintanya jawabnya. Dan sebelum kami akhiri acara ini, kami meminta izin untuk mendokumentasikan dengan mengambil foto. Mohon untuk seluruh peserta dapat membuka kameranya. Alhamdulillah, sampailah kita di penghujung acara ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber kita yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktu untuk memaparkan materi. Kami ucapkan terima kasih juga kepada peserta adik-adik dari SMA Negeri 27 dan SMA Negeri 30 yang juga sudah berkenan menghadiri webinar ini. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.